Oke ya, dari awal lagi kita coba lihat di sini. Oke, NISN. Ini nama, harian 1, harian 2, PH1, PH2, PTS. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Selanjutnya kita total, sudah rata-rata. Selanjutnya predikat. Jadi predikat itu A, B, C, D, E. Kan biasanya sampai D ya. D. Sampai C. Sampai C misalkan. Contoh. Ini kita sampai D umpamanya ya. Selanjutnya ada deskripsi predikat. Deskripsi itu nanti anaknya itu dapat predikat. Kalau misalkan dia dapat B, dia udah baik dalam memahami. Kalau dia dapat A, berarti dia tuntas. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya materi. Ini materinya, misalkan materi apa? Oke. Materi. Setelah deskripsi predikat, materi. Setelah materi baru edit deskripsi. Karena kalau di Excel itu kalau teks itu semua nyambung jadi satu. Nah, di edit deskripsi kita kasih rumus biar dia berpisah antar kalimat atau antar paragraf, misalkan seperti itu. Selanjutnya baru deskripsi akhir. Nah, ini nanti deskripsi akhir inilah yang akan muncul di rapor. Baik ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita kasih sheet pertama ini atau sheet yang satu ini sebagai matematika. Ya, cukup ya. Nah, ini teman-teman bisa explore lagi biar nanti nggak bingung sama yang di bawahnya. Bisa dikasih border, terus dikasih warna, misalkan ini warna, terus dikasih bold, terus tengahkan, misalkan agar berbeda dengan ada yang di bawahnya. Nah, tugas teman-teman untuk memberi nama 3 nama saja nggak apa-apa. Gak banyak-banyak ya, 3 nama saja. Terus diisi teman-teman ya, misalkan Zaki di sini kasih nama lengkapnya, misalkan Zaki AW misalkan. Terus namanya terserah, nanti ini juga dikasih jarak misalkan untuk namanya, misalkan ya. Lanjut PH1 kasih nilai. Misalkan anak ini dapat 80, PH1-nya, PH2-nya dia dapat 88 misalkan. PTS-nya baru dia bagus misalkan 95. Nah, ini rata-ratanya dia dapat sekian. Nah, predikatnya B. Nah, ini nanti kita akan bahas rumusnya. Nah, tugas teman-teman sekarang kasih aja nama. Nilai nama sama nilai dulu ya. Nama sama nilai dan nama dan nilai apa ya? Ustaz saya mau bilang apa ya? Nama dan nilai total rata-rata. Oke. Total itu udah tahu ya, sum. Ya. Kalau rata-rata pakai average, ini udah biasa. Nah, nanti predikat akan saya jelaskan nanti. Nilainya diisi 3 anak aja, nggak usah banyak-banyak. Terus dikasih biar bagus, biar manis, dikasih border. Nah, seperti ini. Boleh kalau misalkan di atasnya tabel itu dikasih judul, misalkan ini nilai perolehan matematika semester 1 misalkan. Boleh, terserah. Jadi tambah lagi 1 baris di atasnya dikasih judul. Boleh. Oke. 3 nama anak-anaknya, 3 nama. Saya juga akan mengisi 3 nama. Fiktif gak apa-apa ya teman-teman.
Oke, seperti ini contohnya. Penilaian matematika kelas 5 semester 1. Nah, biasanya teman-teman itu rata-rata pakai berapa digit? Pakai koma enggak? Enggak, ya udah berarti kita kasih satu lagi kolom, insert kolom, ya. Di sini tulis NA, nilai akhir. Oke. Jadi sebelum predikat itu ada NA, nilai akhir. Oke. Setelah itu predikat, ya kan? Setelah predikat ada deskripsi predikat. Setelah deskripsi predikat ada penjumlahan dan pengurangan materi, ya, materi. Selanjutnya ada edit deskripsi, ada lagi yang namanya deskripsi akhir. Sudah? Ada yang tertinggal? NA itu setelah rata-rata aja. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kok kita perlu NA. Sudah? Sudah semua ya? Nah, sekarang kita ke rumus. Kalau rumus yang biasa yang kita tahu, total sudah tahu ya, sum ya. Nah, kalau misalkan di bawahnya itu nggak usah di copy paste, tinggal ditarik aja, udah tahu kan? Kayak udah tarik, rata-ratanya juga ditarik. Nah, NA ini kita tidak usah ada, maksudnya 2 digit aja yang kita ambil. Nah, karena nanti dia itu akan diletakkan ke dalam Word itu kalau misalkan dia itu nggak dijadikan teks, maka nanti ada komanya panjang. Nah, itu nanti pengaruhi tabel kertasnya. Jadi ada spasi nantinya, kan jelek kan. Nah, maka perlu kita mentekskan angka ini. Jadi 83,8 ini ditekskan, dijadikan teks, bukan dijadikan angka. Itu rumusnya sama dengan teks. Buka kurung, ambil ini. Ya. Ambil 83,8 ini diambil, koma, baru format teksnya. Formatnya apa? Mau berapa digit? Kalau misalkan kalau di SDMM itu untuk nilai ICP itu dia ambil 4 digit misalkan. Atau 3 digit. Jadi ada angka misalkan 88,4 atau 88,40. Kalau di ICP yang 40 diambil. Maka dikasih format itu dikasih petik 2 di atas ini. Lanjut kita formatnya seperti apa? 00.00 kalau mau 4 digit. Kalau cuma 2 digit maka 00 titik gini. Langsung tutup kurung teks. Jadi angkanya itu ditekskan. Kalau kita enter, maka yang diambil 84. Loh kok bisa 84? Karena dibulatkan. Jadi ini sudah jadi teks ini. Nah, kalau sudah jadi teks itu aman nanti ketika kita letakkan ke dalam Microsoft Word. Karena dia sudah jadi teks, sudah jadi angka. Kalau jadi angka, nanti dia tuh komanya itu sampai banyak. Nah, itu yang akan nanti merugikan kita. Maka ditekskan. Setelah itu langsung ditaruh ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, soal predikat. Itu pakai rumus apa kira-kira? If. Oke. Teman-teman pakai if. Kalau if itu panjang. If ini.
saya sarankan ada yang lebih singkat. Itu yang namanya choose. Choose, pilih. Pilih match. Jadi ada choose, ada match. Choose itu milih angkanya, jadi ini angka dipilih. Milih angka. Choose itu adalah dia itu memilih value nilainya dari banyak nilai, ya kan? Tapi kita pakai pembatasan yang namanya match. Jadi choose, pilih, setelah itu di-match-kan. Contohnya, gampangnya, kita pilih angka 84 itu masuk ke dalam match-nya apa? Nah, match ini kan dikasih batasan di sini, teman-teman. 0, 50, 70, 90. Jadi kalau di atas 0, ya, di atas 0 dan di bawah 50, maka dia D. Jadi pakai match. Ini lebih singkat. Cuma tulis ini aja sudah cukup. Nggak usah pakai if. Kalau if kan ini nanti kasih rentang. Ini kasih rentang, ini kasih rentang. Nggak usah. Dibuat aja angka-angkanya yang mau dibuat rentang itu, ya 0, 50, 70, 90 contohnya. Selanjutnya itu di match. Apa yang di match? I4. Ini kan I4 ya, teman-teman ya. Ini I4 di match kan. Terus setelah jadi suruh milih, dia itu pasnya di angka mana di interval ini. Nah, di match kan. Nah, ini ada nilai 1. Match 1 ini maksudnya mau di atas, kalau 0 itu persis, atau min 1 itu di bawah. Kalau saya kan 0 berarti kan di atasnya 0, berarti 1. Paham ya maksudnya ya? Kalau persis, ya berarti kalau nggak ada nilai 0, ya dia kan match kan. 84 ada nolnya nggak? Maksudnya dia 0 nggak? Enggak kan, nggak persis kan? Berarti dia akan jadi nggak dipakai itunya, rumusnya. Tapi kalau 1, dia dicari yang di atasnya 0 misalkan. Nah, atau di atas 70 misalkan. Itu match-nya. Kalau min 1 itu di bawah 50, jadi ke bawahannya. Jadi kalau di bawah 100 A, di bawah 90 B. Kalau yang 1 itu yang di atas 90, di atas 90 A. Kalau 0 harus 90 baru dapat A. Nah, paham ya? 3. Selanjutnya, apa yang dipredikatkan? D, C, B, A. Ini, urutan ini sesuai dengan urutan ini. Berarti batas bawahnya yang ditulis ya? Boleh. Atau batas atas. Atau gini aja, intervalnya 0 gini ya. Tapi pakai yang ini, 1, 0, atau min 1. Kalau misalkan min 1, berarti batas bawahnya yang diambil. Paham maksudnya? Iya. Kalau 1, berarti batas atas dari 0. Kalau misalkan min 1 ya di bawahnya 0. Seperti itu. Berarti itu yang dimaksud seperti itu berarti yang dapat nilai A itu nilainya minimalnya 91 berarti. Iya. Iya. Gitu. Kalau yang pakai 1 loh ya. Iya. Kalau min 1 berarti dia itu 89. Sudah mendapatkan ya. Kalau misalkan mau pakai yang min 1 berarti ya 100, 90, 10 misalnya. Mulai 10 jangan 0. Karena kalau misalkan 1 kan udah atasnya 0. Kalau misalkannya D di bawahnya 10 baru dapat D misalkan seperti itu. Kalau mau yang batas bawahnya yang diambil maka 100, 90, 80, 50 misalkan seperti itu. Perbedaannya 1, 0 sama min 1. Dan urutannya teman-teman, urutannya ya sesuai dengan urutan intervalnya. Jadi kalau misalnya 0 berarti D, 50 C, 70 B, 90 A, sama seperti itu. Misalnya rentangnya seperti ini, dari angka 75 sampai 83 dia J, terus 84 berarti, sampai dengan berapa itu 91 dia B, terus 92 sampai 100 dia A. Jadi gini, sekarang C-nya D-nya berapa? D-nya berarti yang di berapa ini? Di atas apa? Di bawahnya 75 berarti 74 dia sudah D. 74 sudah D. Misalnya KPM-nya 75 misalnya, berarti kan ya berarti gini, ini dikasih 74.
sebentar. Dikasih misalkan 60 aja, 60 di sini ya. Terus di sini baru 70. 75. Hah? 75 sudah dapat C kalau 70. 75 sampai. Nah, C apa yang tadi? Yang C. 75 sampai 83. Nah, berarti ini di sini berarti di atas 75 dapat B. C. Berarti di sini 75. Terus yang di sini, yang B. 84. Baru mulai dapat B, dapat di atas 84. Di sini kasih 80. Sama dengan 84-nya dapat B, Ustaz. Enggak, iya ya, 83 dapat C, 84-nya dapat B. Benar itu. Iya, 84. Selanjutnya, nah, ini 100 berarti. Bukan 100. Kalau karena awalnya dapat. Enggak, yang A berapa? 92. Hah? 92. Di atas 92. 92 sampai 100. Nah, berarti sini 92. Gini. Ya, enter aja. Duh. Kenapa ini? Ntar ya teman-teman ya, ini ada error sedikit. Nah ini kan udah C kan, 84 dapat C berarti kan. Mulai 84 dapat C kan? Mulai 84 dapat B, Ustaz. Mulai 84 berarti di sini kan 84 dalam B ya. Iya. Berarti di sini mulai 83. Nah, paham ya? Jadi di sini intervalnya 83, di bawah 83, di bawah 84 sudah dapat C kan gitu? Iya. Nah, ini berarti gini. Kan 84 dapat B kan? Iya. Nah, iya benar. Semua yang di atas 83 berarti dapat B. Nah, benar kan? Semua yang di atas 92 baru dapat A. Benar kan? Iya. Semua yang di atas 75 dapat C. 75 dapat C apa enggak? C. 75 C. 75 C. Iya. Oke. 74 ya. Berarti 74. Berarti mulai rentang 93 sampai dengan 100 dapat A. Ah, 92 masih dapat B. Iya. Kayak gini. Paham ya? Ini kalau nilainya 1. Kalau nilainya 0, itu harus persis. Contoh nih, saya kasih 0. NA dia langsung. Karena harus persis. Ya kan? Tapi kalau min 1, nggak bisa. Ya, jadi di atasnya ini tetap 1. Amannya 1 aja. Seringnya sih 1 nilainya. Bisa. Oh, yang sebelah sini nggak bisa. Ini aja kelihatan nggak? Ini nggak bisa kelihatan di sini. Saya coba pakai ini aja. Apa ya, kaca pembesar itu apa ya namanya? Magnifier. Nih, choose, terus matchnya itu I4 itu apa yang di matchkan kan ini I4 kan ini kan I4 ini I4 tuh ini kan I4 ini ya, rata-ratanya I4
Langsung predikatnya itu pakai ini. Nah, ini ada tutup kurawal dan tutup buka kurawal dan tutup kurawal. Ini artinya apa sih buka tutup kurawal ini adalah datanya. Datanya. Sebenarnya match itu diisi oleh sel. Sel ini sampai sel ini. Tuh match itu sebenarnya. Tapi karena kita mau isi data di angka langsung, maka ada buka kurawal tutup kurawalnya. Enak gini timbang if. Ya teman-teman ya, if agak panjang. Dan if itu kita tidak bisa ganti, ya bisa sih ganti apa namanya intervalnya. Tapi kalau if itu intervalnya harus 2 angka. Jadi mana yang pertama, mana yang terakhir kan gitu kalau if. Kalau ini enggak, langsung angka ininya. Lanjut, ini nanti harus sesuai urutan ini ya teman-teman ya. Ya, sesuai urutan ini. Jadi sesuai dengan urutan itu. Berarti kurang tanda petiknya saja nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus persis. Hati-hati dengan koma-komanya ya teman-teman ya. Loh kan ada yang salah itu. NA itu teks. Teks buka kurung, ambil itu, koma, di atas, nol, di atas. Kopi itu sebenarnya NA-nya gini. Pinggir ke sini. Tapi kenapa kok NA? Karena nilainya kan J4. Ya kan? Sedangkan kita maunya I kan? Nilainya ini kan, bukan yang NA ini kan yang diambil. Berarti ini diklik 2 kali ini, C4-nya diganti yang I. Ya kan? Nah, enter kan? Sudah. Kok B lagi? Ya, karena copy paste dari predikat kan ya. Nah, deskripsi predikat kita ganti aja ini dengan tulisan. Nah, misalkan D itu apa? Kurang memahami misalkan. Kasih spasi ya. Ya. Terus yang C cukup memahami. Spasi. Yang B baik dalam memahami misalkan. Yang A ganti sangat baik boleh. Sangat baik dalam memahami. Enter. Ya kan? Ini paham ya dari sini ya. Di sini kan. Tinggal copy di bawahnya gini. Nah, teman-teman kalau misalkan tulisannya kok ini apa namanya? Ya kurang ya tinggal dilebarkan, diklik 2 kali isinya untuk menyesuaikan. Oke, deskripsi nilai sudah paham ya? Deskripsi predikat. Deskripsi predikat. Oke, lanjut kita ke materinya. Oke, silakan. Tinggal copy dulu aja. Jangan lupa ganti selnya. Ya, jangan lupa ganti selnya. Tadi tinggal diginikan aja. Karena ada titik kecil di sini ya. Tahan, geser itu aja. Kopi rumusnya tadi loh Ustaz.
Ya ini. Nah, tinggal gini, geser gini. Saya coba ya magnifier. Jadi yang ini ada kecil-kecil gini loh, ada titik kecil. Nah ini, kan ada kotak kecil gini ya. Nah ini kan plusnya kan gemuk nih. Plusnya gemuk. Kalau udah plusnya kurus gini berarti bisa digeser di sini sebelah. Copy, ya kan? Tapi ini kenapa NA? Karena selnya nggak sel itu. Selnya kan nggak sel yang I tadi berapa ini? Kan sel J ini kan ya. J ini kan selnya. Nah ini kalau selnya yang J ini tinggal diklik 2 kali, diarahkan ke sel yang I. Ganti sel I. Nah ini, set. Selanjutnya enter. Ini sudah keluar. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman, tinggal digeser copy aja ke bawah gini. Nah, ke bawah gini aja. Udah dapat tiga-tiganya. Apa di sini? Nah, ini tinggal geser ke bawah gini. Set, set. Nah, sudah? Oke, sekarang kita ke berikutnya. Materi itu, dari mana ngambilnya materi kalau K13? Dari KD-nya. Kalau KD-nya lebih dari 1, Ustaz, berarti materinya tulisannya gimana? Koma-koma aja. Koma. Misalnya itu materi penjumlahan dan pengurangan, perkalian. Ya, dikomain aja. Komain aja. Koma pakai spasi apa? Koma gitu. Biasa kayak ngetik biasa. Maksudnya penjumlahan dan pengurangan koma spasi. Nah, nanti kalau misalkan yang penjumlahan bagus, yang ini, nah itu nanti agak kompleks kan. Jadi sampean harus bikin misalkan matematika 1 ini. Terus matematika 2, KD2, KD3, khusus matematika itu dibuat satu file. Nanti semuanya itu nanti akan saya ada yang namanya menyambungkan kalimat. Itu ada rumusnya. Itu lebih kompleks lagi. Ini yang dasarnya seperti ini. Sekarang ini sudah ya, deskripsi predikat sudah, materinya sudah, penjumlahan dan pengurangan misalkan sudah, sama ya materinya sudah. Selanjutnya nanti di sini edit deskripsi. Materinya kan sama semua pastinya kan ya, sama materinya sama semua. Nah sekarang edit deskripsi. Nah edit deskripsi itu menyambungkan 2 kalimat. 2 kalimat ini rumusnya nih. Misalkan, baik dalam memahami penjumlahan dan pengurangan. Kan kita mau menyambungkan 2 sel ini sih teman-teman. Sel ini sama sel ini mau disambungkan. Maka sambungannya dengan ini. Sama dengan titik petik 2, ini maksudnya spasi. Kasih spasi. Sama apa namanya, dan L4 dan titik 2 dan M4 dan titik 2. Oke, ini nggak kelihatan ini. Saya pakai magnifier lagi. Sama dengan nih, sama dengan titik 2 spasi titik 2 dan L4. L4 itu yang mana? L4 itu yang tadi, deskripsi. Terus dan titik 2 spasi titik 2, apa ya, kok titik 2 sih namanya? Tanda petik. Tanda petik, spasi tanda petik, dan apa namanya? Ya, dan ya, ini dan ya. Dan M2 dan tanda petik, spasi tanda petik. Ya kan, nanti dia akan menyambungkan baik dalam memahami penjumlahan dan pengurangan. Ini saya tahu kene tok ae disambung ae pakai sel dhewe. Ini semua lagi kekurangan Excel itu situ. Bukan kekurangan sih. Misalnya memang gitu karena dia itu memang berbasis angka sih sebenarnya, bukan teks sebenarnya. Jadi kalau menggabungkannya gitu. Hah? Belum selesai. Nih, sama dengan tanda petik, spasi,
tanda petik, dan L4 itu ngambil yang kata pertama tadi, dan tanda petik, spasi tanda petik, dan ambil lagi sel yang kedua, dan tanda petik, apa spasi. Ini tanda petiknya ada spasinya ya, di antara tanda petik. Dah, sekarang masih ada lagi nih yang kurang nih. Gimana nambahkan anaknya? Nambahkan anaknya di depannya. Ya, pakai rumus lagi. Tanda petik, ananda spasi, petik, apa? Ya, tanda petik ya benar. Sama dengan tanda petik, ananda, tanda petik, spasi ya. Ananda, spasi, tanda petik, dan concatenate. Concatenate. Ya, spasi, tanda petik, dan concatenate itu digabung lagi dari antara dua sel tadi, yang jadi satu digabung lagi. Dan concatenate. Concatenate. B4 itu apa? B4 itu tadi. Benar. Nama anaknya digabung sama yang begitu. Sudah deh, jadi deh. Ustaz, kalau kasusnya materinya itu banyak, Ustaz, adanya itu banyak gimana, Ustaz? Ya itu tadi yang saya ceritakan tadi. Misalkan, ini kan cuma materi matematika 1 ini materi tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, matematika 2 tentang perkalian misalkan, ya kan? Nah, nanti pada saat semua sudah jadi gini, diskusi akhir, mau diskusi generalnya, itu pakai yang tadi, concatenate itu tadi. Nih, pakai concatenate. Dan B1 kan nama, N4 kan deskripsi. Nah, sampai sambungin lagi sama yang dari sel-sel yang tadi. Gitu. Berarti nanti nilainya itu per KD. Iya. Nah, nanti gini teman-teman, kalau misalkan ini kan B1 kan, ini B1 nih. B1 adalah nama kan? Nah, ini kan yang ini kan deskripsi. Deskripsi yang mana ini coba? Deskripsi. Edit deskripsi, yang edit deskripsi. Nah, nanti misalkan ini tambahin misalkan di sini koma. Misalkan ya. Koma dari sel dari apa namanya? Dari sheet mana? Tanda petik nanti maksudnya matematika tanda petik misalkan kayak gitu. Baru sel mana yang diambil, koma lagi, ngambil sel yang ini. Itu semua digabung jadi satu. Contoh aja ya langsung. Ini kan N4 ya. Nah, N4 ini ada ini kok kurang supaya Ananda Deto karena ini belum saya bawakan sini. Nah, kalau dibawakan nanti dia ngikut. Nah, kan ngikut kan? Nah, ngikut kan? Nah, ini yang pengurangan. Nanti ini di copy. Move or copy. Ganti matematika yang kedua. Contoh ya. Sudah ya ini ya? Sudah ya. Oke, sekarang kita ganti langsung kita kasih ini yang KD. Misalkan matematika KD. Contoh nih ya. KD berapa contohnya? Sampai tahu KD berapa? 3. Kalau misalkan ada yang KD itu kan 3 itu pengetahuan, 4 itu keterampilan ya. Tapi nanti bikinnya jangan di satu file yang apa namanya?
yang pengetahuan sendiri, sendiri. Oke, sekarang ini matematika 3.1 umpamanya, ya kan, di enter ya, di enter. Nah ini di copy paste apa? Copy paste sheetnya. Jadi kita nggak usah bikin lagi dari awal, kita langsung copy paste pakai move or copy di sini. Sini ada kan? Nah, kelihatan di sini ada move or copy. Klik kanan sheetnya ya. Sheet matematikanya ini diklik kanan, pakai move of copy, dia pindah ke sini kan. Dikasih, jangan lupa pakai create copy. Ini nggak kelihatan di sini. Create atau copy, coba deh teman-teman ya. Ini nggak kelihatan soalnya di sini. Sheetnya, klik kanan sudah sheetnya. Halo, sheetnya sudah diklik kanan. Ada move or copy. Oke. Pilih create copy yang di bawah. Dicentang create copy-nya. Langsung move to the end. Move to end. Langsung oke. Nah, kan muncul gini kan ya? Nah, ini diklik 2 kali teman-teman. Agar kita ganti KD-nya. KD-nya ganti 3.2. Jangan gitu kan? Nah, terus kita amburadulkan lagi. Kasih nilai yang lebih, misalkan 95. Kasih nilai rata-rata lebih tinggi misalkan. Ini kasih 90. Kan beda kan? Nah, ini yang KD yang titik 2. Nah, di sini materinya apa? Misalkan perkalian. Nah, ini tinggal di bawah. Perkalian kan? Nah, baik dalam memahami perkalian. Sangat baik dalam memahami perkalian. Nah, di sini Ananda Zaki Abdul Wahid baik dalam memahami perkalian. Ananda Fuad ini baik dalam perkalian. Nah, ini mau menggabungkan 2 ini deskripsinya gimana? Yaitu pakai itu tadi yang namanya concatenate ini. Tapi yang kedua ini nggak usah pakai Ananda, nggak usah pakai ini. Ya, contoh ya langsung. Misalkan ini kita gabungkan ya. Ini misalkan di sini kita penggabungan deskripsi. Ya. Ini penggabungan deskripsi. Ya, deskripsi. Misalkan contoh ya. Kita pelan-pelan, saya juga mau nyoba ini ya, sama dengan Ananda kan? Spasi ya. Spasi, terus koma gini, terus ya kan? Concatenate, koma ya. Kita ambil nama. Namanya di mana? Misalkan ini. Nah, itu koma. Nah, teks satunya kita ambil yang misalkan dari matematika 3.1. Ambil dari sini, ceret. Nah, ini kan gini nanti. Petik matematika 3.1, petik tanda seru. Ya kan? Mana yang diambil tanda serunya ini? Diambil yang baik dalam memahami penjumlahan dan di deskripsi. Jebret. Ya kan? Komanya balik nang rene komai. Koma titik mati kan, tapi nggak usah ini. Karena kita kan di sel yang sama. Kita ambil lagi yang edit deskripsi. Jebret. Ya kan? Tutup kurung. Nah, ini sebentar. Ini mana? Enggak, harusnya koma bisa ini. Saya ada yang keliru di sini. Sebentar ya. Ini. Dan-nya kurang tadi. Sama dengan Ananda, spasi, koma, dan. Nah, ini dan-nya kurang. Concatenate, buka kurung, kita ambil namanya, boleh dari sini, jebret, koma, terus ambil yang
Dari 3.1 kita ambil yang edit deskripsi ini, koma, terus kita kembali lagi ke sini, kita ambil yang edit deskripsi yang perkalian. Dah, bismillah, coba. Nah, gitu. Nah, ada lagi yang kelemahannya nih. Nanti harus disesuaikan dengan yang ada di Word. Nah, nih. Anda baik dalam memahami penjumlahan dan pengurangan, baik dalam memahami perkalian. Ya kan, sudah kan? Bergabungan kan? Nah, ini baru matematika ini. Belum yang lainnya. Nah, penggabungan deskripsi ini yang harus dipentingin ya. Mana yang dipentingkan? Nah, sekarang saya tanya nih. Kan ada 3.1, 3.2. Nah, nilai akhirnya mau pakai yang mana? Kalau di sana gimana? Kalau nilai akhir itu, apakah nilai akhir itu ada penjumlahan dan rata-rata dari titik 1, titik 2? Nah, rata-rata kan? Berarti harus nambahin lagi di sininya titik 2 ini, nambahin lagi 2 kolom. 2 kolom itu nilai akhir yang ada di matematika titik 1, nilai akhir yang ada di matematika titik 2, dijumlahkan, di average, terus dikuatkan lagi yang namanya predikatnya. Paham ya? Iya kan? Emang repot di awal, tapi kalau sudah selesai rapotannya, enak. Tinggal ngisi-ngisi angka toh. Gini loh rancangnya itu dulu. Oke, contohnya misalkan, nilai akhir diambil yang terbaik dari 3.2 ya, gampang. Ya, tapi kalau misalkan nilainya akumulatif dari semuanya, itu maka harus ditambahkan tadi, ya kan? Tambahkan lagi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang sudah ini ya. Sudah ya. Sekarang 3.1, 3.2. Saya nggak usah nambah lagi yang IPA, nggak usah lagi nambah yang bahasa Indonesia kan doang. Ini apa namanya istilahnya cuilan ya untuk nanti misalnya nambahkan lagi materinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita bikin yang namanya satu lagi. Kita copy sini ya, copy, move or copy lagi kayak tadi, create copy, cara move in end kayak tadi ya. Sudah tahu kan? Bikin lagi yang namanya baru, oke. Yang ini kita kasih namanya rekap. Ya, rekap. Penggabungan, masih penggabungan. Ulangi lagi yang penggabungan. Saya ulangi lagi yang penggabungan ya. Jadi penggabungan itu gini anak teman-teman. Ini ada matematika yang ambil N4 ini kan ngambil dari matematika 3.1, ada matematika 3.2. Itu digabungkan dengan koma. Kalau itu kan titik koma. Nah, penggabungannya itu pakai namanya concatenate ini. Ya. Saya akan besarkan lagi untuk magnifier. Jadi, ini rumusnya. Jadi Ananda spasi petik dan jangan lupa dannya. Terus concatenate B4 itu adalah nama. Petik 1, bukan petik 2 ya. Matematika titik 1 petik lagi. Nah, ini seru, tanda seru ada di sini. Nah, ini ambil dari mana N4-nya? Ambil dari edit deskripsi. Nah, ini juga ambil dari edit deskripsi tapi dari matematika 3.2. Itu digabung jadi satu. Kok koma sih? Ananda spasi dah. Petik 2 dan concatenate Nah, ini teman-teman nggak usah kalian ketik, tinggal arahkan aja ke sheet-nya. Ya kan? Tinggal ambil. Jadi, ambilnya gitu. Ya. Dah. Nah, sekarang bikin lagi. Bikin sheet lagi ya. Bikin sheet lagi.
Kasihkan ini. Bikin sheet lagi namanya rekap. Nah, rekap itu teman-teman, kita ambil pokok yang akan tampil di rapot. Contoh, NISN kan butuh. Oke, nama butuh? Nama. Terus, apa namanya? Kelas. Ya, kelas, wis. Berarti ini kelas. Kelas, ya kan? Kelas. Ini 5. 5. Udah ya? Yang penting kan? Terus semester. 1. Terus apa lagi? Nilai. Hah? Ini sudah. Ya. Apa lagi? Nilainya kan? Nilai matematika kan? Berarti di depannya tulis matematika, ya kan? Nilai matematika. Nah, ini mau ambil yang mana? Misalkan 3.2. Kalau misalkan mau gabungan antara dua, berarti harus berapa kolom? Harus nambah berapa kolom? Nambah 1. Nambah 3 kolom lagi. 1 rata-rata antar dua KD. Yang kedua predikat. Terus yang ketiga deskripsi yang tadi ya. Itu nggak usah kita bahas ya. Itu nanti coba sendiri di rumah. Nah, nilai matematika sudah. Selanjutnya predikat kan penting kan? Predikat. Selanjutnya di sini ditulis deskripsi. 3 itu aja kan? Deskripsi. Nah, yang lain nggak usah. Del. Delnya gini aja langsung. Del, jebret. Wes, ambil ini tok. Ini yang akan ditampilkan. Ini matematika ya. Kita kasih lagi. Sini matematika 2 misalkan. Misalkan nih contoh aja ya, contoh. Nah, di sini, sorry, saya tambahkan di sini. Sorry, ulang. Saya cancel. Ini predikat deskripsi untuk yang matematika 1. Nanti, jadi ada predikat matematika 1, terus predikat 1, maksudnya untuk matematika 1, deskripsi 1. Nah, ini maksudnya apa? Matematika 1 itu adalah nilai matematikanya. Predikat 1 adalah predikat dari matematika 1. Deskripsi 1 adalah deskripsi dari matematika 1. Nah, ini nanti matematika 2. Matematika 2. Predikat 2. Lanjut deskripsi 2. Wes ya. Jebret. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan kosong dulu nih. Jangan diisi dulu, kosong aja dulu. Karena kenapa? Terus yang ini dikasih warna berbeda. Matematika 2 dikasih warna yang berbeda agar bisa memisahkan antara dua materi. Oke, sudah buat kayak gini. Buat kayak gini dulu. Seneng ini, Excel ini. Pusing mana? Memang agak sedikit pusing di awal, tapi nanti kalau sudah selesai memudahkan guru lain. Nah, usahakan semua yang di sel ini berupa teks. Berarti apa matematika 1 itu? Matematika 1 itu kita ambil dari mana? Nilai A. Berarti di sini ditulis gini. Sama dengan. Sudah? Sama dengan NA. Ya kan? Nah, enter. Udah, cukup gitu aja. Sama dengan matematika J4. Saya ulangi ya. Sama dengan. Nah, matematika ini kita ambil dari mana? Dari matematika 3.1 yang NA. Tinggal diklik aja. Klik. Enter. Wes, mengetok. Wes, bisa tak? Maksudnya apa sih ini? Maksudnya comot datanya tok loh. Dicomot tok ngono.
Nah, ini juga di bawah ini tinggal dibawahkan aja, thread ke bawah. Nah, begitupun yang predikat, teman-teman. Tinggal sama dengan, ini udah, yang matematika nilai sudah belum? NA? Sudah. Sekarang yang predikat sama dengan, ya, yang predikat sama dengan, oke, ambil dari 3.1 yang predikat. Jebret, enter. Oke, sorry, deskripsinya hilangkan. Karena kita cuma jatuh butuh satu deskripsi aja ya. Oh ya, 2 ring. 2. Oke. Udah predikat, nah sekarang yang deskripsi. Begitupun yang deskripsi, sama dengan, ngambil dari mana? Deskripsi yang deskripsi akhir pada matematika 3.1. Enter. Thread. Nah, yang lain juga gitu, matematika 2 juga gitu, sama dengan ngambil dari nilai matematika yang NA-nya matematika. Jebret, enter. Predikat juga gitu, sama dengan kita ambil dari matematika 3.2 yang predikat, enter. Juga seperti itu. Ke bawah. Ini deskripsi 2 juga gitu, sama dengan kita ambil dari deskripsi matematika 3.2 yang deskripsi akhir. Enter. Udah jadi nih. Rekapannya sudah jadi. Nah, selesai kan? Jangan lupa teman-teman, 2 sel atas ini, 2 ini harus di-del. Biar nanti nggak bingungin siapa namanya? Word. Ini di-del aja nih. Jepret. Nah, del. Yang atas ini. 2 spasi ini. Di-del. Berarti harus dimulai dari atas ya Ustaz ya? Iya. Nah, udah save. Sekarang berapa sheet kita punya? 3 apa aja? Matematika 3.1, matematika 3.2, sama rekap. Nah, nanti rekap itu yang akan masuk ke Word. Mohon dihafal ya. Kita buka Word. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Word. Nah, kita buka Word, kita blank dokumen. Oke. Nah, ini harus ada kop. Kalau bikin kop, saya nggak ngajarin ya. Bikin sendiri aja ya. Oke. Kita pakai nama. NISN dulu ya. NISN titik 2 nama titik 2 kelas titik 2 terus spasi tab misalkan di sini semesternya di sini semester titik 2 enter baru kita bikin tabel insert tabel apa aja bukan nomor ya kok nama sih materi ya atau mapel nama mapel predikat nilai dulu Ustaz nilai predikat oh ya nilai predikat deskripsi nah berarti sini nomor mapel terus nilai predikat deskripsi. Thread. Mapelnya segini aja. D. Nilainya segini.
predikatnya kecil aja, deskripsinya baru gede. Seret, deskripsi tok dewe. Ini semuanya tak kasih, saya tak besarkan lagi. Jepret. Nah, ini tak kasih 12. Terus ini dibuat bold, dibuat tengah, terus dibuat gede. Seret sama ini. Nah, ini ditengahkan teman-teman. Cara tengahkannya pakai ini. Sorry. Pakai yang mana ini kok? Saya bingung. Oh, ini. Oh, bukan. Klik kanan ya, klik kanan. Ini ditengahkan, ada yang tahu nih? Saya harus spesial. Property. Oh, center. Oh, kolomnya, selnya center. Oke. Juga ini juga gitu semua ya. Klik kanan. Tabel properties, center. Oke, sudah. Lebih bagus lagi kalau misalkan ini dikasih warna yang arsiran. Misalkan dikasih agak abu-abu misalkan. Nah, gitu. Terus enter kan? Nah, enter ini warnanya juga dikasih putih. Terus dikecilkan aja. Nah, kita tadi kan berapa mapel? Cuma 2 ya. Matematika 1. Ini contoh loh ya. Jadi masukin hati loh. 2, matematika 2. Contoh ya. Nah, kita tinggal ngisi. Ini kita ngisi dari Word, dari Excel. Nah, yang perlu ini harus dimatikan dulu. Di close. Ya, harus di save dulu. Di save agar nanti nggak tabrakan sama Word-nya. Jadi di save, setelah di save dimatikan, di close. Tapi teman-teman harus tahu letaknya di mana, itu penting. Letaknya si Excel ini di mana? Disimpan di mana? Itu harus penting. Misalkan save as, saya save as, saya browse. Nah, ini saya bikin lagi misalkan di my document di sini, misalkan saya bikin lagi folder pembinaan dengan bawean misalkan. Kenapa kok harus tahu tempatnya? Biar nanti kita manggil. Datanya itu manggil. Kita pelatihan bersama temannya. Save ya. Nah, ini di close. Sudah tahu tempatnya kan? My document. Foldernya namanya pembinaan dengan bawean. Itu nama filenya. Di close. Ini juga jangan lupa untuk di save teman-teman. Dokumen, save as ya. Oh, save as, dokumen, pembinaan dengan bawean. Nih, di save, rapotan. Save as boleh. Sebenarnya sama, kalau save itu kan pertama kali biasanya save. Kalau save as itu misalnya kan kalau kita mau ubah tempat penyimpanan. Rapotan 1 misalkan, save, thread. Ya, di save di satu folder. Ya, sampai sini dulu dah. Jangan lupa save-nya ya. Letak Excel-nya itu paling penting. Paling penting. Jangan sampai bingung. Excel-nya di close. Tapi wajib tahu tempatnya ya. Wajib tahu tempatnya. Yang Word sudah belum? Belum ya. Saya kasih waktu. Ini saya coba hiasi dengan insert picture this device. Saya kasih logo misalkan. Nah, enter. Terus insert
text box. Draw text box. Misalkan saya kasih center SD Muhammadiyah Maya Gresik, Jalan Tayo nomor 1 Gresik, Kota Baru, Gresik 6 151. Misalkan ini kopnya. Nah, tinggal kita kasih data. Oke, kalau sudah jadi ini, nah kita pakai untuk mengisi datanya, kita memakai yang namanya mailing. Nah. Di sini ada mailing kan? Sebelahnya referensi ada mailing. Nah, di mailing itu, ini kurang kesini sebenarnya. Itu ada yang namanya select participant. Kalau nggak ada. Kalau Windows. Recipient. Sudah. Langsung use an existing list. Use an existing list. Sudah. Jebret. Nah, dia akan select data source nih, teman-teman. Select data source kan? Iya. Nah, ini yang kita arahkan ke mana yuk? Arahkan ke file Excel tadi. Nah, ya. Jadi arahkan ke pelatihan bersama teman-teman yang Excel tadi ya. Diarahkan ke sini, langsung open, jebret. Nah, di sini nanti teman-teman muncul tiga file, 3 sheet, iya kan? Nah, kita arahkan ke rekap teman-teman. Jebret, karena kita akan rekap. Langsung oke. Dah, selesai. Nanti muncul ini teman-teman, ada insert match field ini. Ya. Oke, kita arahkan pertama, kita arahkan ini ke NISN dulu. Ya, kita arahkan ke INSN. Sudah? Kita ambil datanya insert merge, kita ambil NISN. Jebret. Nah, seperti ini. Paham ya? Oke. Nama juga seperti itu. Ambil dari insert match field, kita ambil yang nama. Yang kelas juga seperti itu. Insert match field, kelas. Semester juga gitu. Insert match field yang semester. Nah, nilai sekarang. Taruh di sini. Nah, ini penting nih. Insert match field, ambil nilai. Matematika 1. Ya.
predikat juga gitu. Insert match field yang predikat 1. Deskripsi juga gitu. Insert match field yang deskripsi 1. Nah, matematika 2 juga gitu, nilai. Insert match field yang matematika 2. Yang ini juga predikat. Insert match field, predikat 2. Yang ini juga deskripsi, insert match field, deskripsi 2. Dah, bentuknya kayak gini. Coba saya mulai dari teman-teman. Dimanis-maniskan lagi. Abon? Nah, kalau sudah kayak gini, ini sudah ada datanya teman-teman, ngambil dari Excel tadi. Gimana memunculkannya? Munculkannya itu pakai yang namanya preview result di sini. Preview result. Nah, muncul deh. Sudah deh jadi. Ya, di rapotan besok rapotannya. Hah? Udah. Mudah sekali. Ketiknya apa maksudnya? Sarapot itu ketik sisi. Lembur itu namanya. Gini, jadi teman-teman capek-capeklah di Excel dulu. Semua Excel capek-capekin, baru di sini tinggal. Nah, terus Ustaz, gimana caranya pindahkan ke nama yang kedua? Tinggal pakai ini teman-teman. 1, 2, 3 loh. Ya kan? Nih. Oh. Ini loh teman-teman, sini ada angka 1 kan ya? Ada recordnya ya? Pindah 1, pindah 2, ganti-ganti dia udah. Hah? Ada ilmunya lagi ngeprint. Saya di save dulu aja. Di save dulu ya. Nah, ketika sudah selesai teman-teman, coba perhatikan saya dulu. Kita pilih yang namanya finish and merge. Jadi kan ini masih berupa record gini kan, ganti-gantikan ya. Nah, kita pilih yang finish and merge. Finish and merge itu nanti jadi satu file, tinggal ngeprint jebret sekali, ngeprint langsung ngeprint keluar semuanya. Itu namanya merge and fill. Merge and finish and merge. Kita pilih finish and merge ini ya, jebret. Edit individual program, individual dokumen. Ya, edit individual dokumen, jebret. Nanti all. Ya, all oke. Langsung dia buat file lagi, namanya letter 1 ini. Nah, ini yang kita save as ke tadi mana? Pemindahan ini. Terus kita tulis rapotan 1 fix. Jadi sudah benar semua maksudnya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Kalau sudah jadi merge, nanti dia jadi satu file gini. Jadi satu file. Kalau tadi kan satu tapi ngerubahnya kan pakai panah-panah tadi ya. Kalau ini enggak, dia digabungin semua jadi satu. Nah, yang panah-panah itu fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat satu-satu per anak itu udah bener nggak dengan yang di Excel. Tapi saya yakin sudah benar, ya kan? Untuk ngerekap lagi. Kalau sudah selesai di merge fix tadi, di merge jadikan satu. Nah, disinilah kalau mau nambah deskripsi siswanya sesuai sesuka hatinya guru-guru. Catatan, misalkan. Kalau ini kan deskripsi yang umum, catatan. Ananda Zaki Abdul Wahid baik dalam memahami penjumlahan dan pengurangan. Terus gurunya itu menambah sesuatu yang khusus untuk anak itu. Namun anak tersebut, nah ini nambahnya di merge tadi. Jangan nambah di data tadi, jangan merge tadi, jangan tambahin yang di sini teman-teman. Jangan tambahin di sini. Soalnya kalau tambahin sini akan berubah semuanya kan, ikut berubah konco-koncone. Nah, yang di merge aja yang ditambahin. Di merge tadi yang jadikan satu tadi. Nah, yang fix tadi loh. Yang di save as tadi. Ini di rumah, namun anak tersebut sering tidur di kelas misalkan seperti itu. Tapi kan nggak mungkin kayak gitulah. Nah, ini teman-teman tinggal di save as, jadikan PDF, browse,
Save as, fix kan? Dijadikan PDF. Jebret. Oke, save. Ya. Dah. Nah, yang PDF ini yang di print. Karena sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi nih dah kalau yang di PDF ini. Paham kan sampai sini? Save as PDF. Nah, nanti teman-teman kalau mau ngirim via WA rapotnya, PDF tadi yang jadi satu itu dipecah. Pecahnya gimana? Pecahnya pakai web sendiri, cari sendirilah di Google ya. Cara memecah PDF. Dipecah berupa file sendiri-sendiri per anak. Baru dikirim lewat WA. Tapi kan kalau misalnya tatap muka ya di print kan, dikirim kasih. Jadi rapot kan. Jadi kalau misalnya di print ya nggak perlu di PDF kan? Nggak perlu di PDF kan kalau mau nge-print. Webnya namanya PDF Splitter umpamanya. PDF Splitter, nge-split. Kalau teman-teman pakai Nitro, ya sudah ada splitternya. Tapi Nitro yang apa namanya yang lengkap. Tapi nggak usah lah, pakai yang gratisan aja yang web tadi. Udah deh rapotan. Jadi capek-capeknya itu di mana di Excel? Rumus-rumusnya dimasukin situ, capek-capeknya di situ. Tinggal disambungin ke Word, mail merge, tinggal sudah ngeprint jepret. Oke, sampai sini sudah? Sudah jadilah kita rapotan. Yeay. Nah,